Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Twistek bersama saya Raffi Budiansah di playlist Belajar Excel bareng Twistek. Ini merupakan video pertama saya di playlist ini, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai playlist ini. Di playlist ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Microsoft Excel mulai dari nol. Saya akan membahas terkait dengan Microsoft Excel dasar, antarmuka, navigasi dasar, gimana cara input data, sel, merapikan data, rumus-rumus Excel, kemudian membuat grafik atau chart, membahas rumus if, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, hingga tips and trick terkait dengan Microsoft Excel. Di video pertama atau episode 1 ini, kita akan fokus pada pengenalan Microsoft Excel dasar, antarmuka, dan navigasi dasar, di mana kita akan mempelajari informasi-informasi dasar, tab, ribbon, toolbar, worksheet, sel, dan lainnya. Nah, pastikan untuk mengikuti materi ini, kalian udah menginstal Microsoft Excel-nya. Untuk Microsoft Excel yang saya gunakan, di sini adalah Microsoft Excel Pro Plus tahun 2021. Buat yang beda versinya, tenang aja, karena beberapa tampilan dan menunya masih tetap sama. Oke, di sini langsung aja kalian buka untuk Microsoft Excel-nya. Nah, untuk tampilan awal dari Microsoft Excel-nya itu seperti ini. Nah, kita bahas untuk bagian atas dulu. Nah, di sini ada yang namanya logo Excel. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan akun Microsoft kalian kalau kalian udah login. Kemudian di sini ada Help Improve yang mana kalian bisa memberikan feedback kepada Microsoft. Kemudian di sini ada Help juga. Kalau kalian klik ini akan menuju ke beberapa tutorial dari Microsoft atau support Microsoft. Mulai dari membuat new file baru, save data, kemudian copy paste, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada untuk minimize, kemudian ini ada untuk ketika kalian ingin membuka tab Windows yang banyak. Nah, di sini kalian bisa gunain contoh 3 tab. Di sini kalian bisa buka Google Chrome, OBS, kemudian WhatsApp, itu bisa banget. Kemudian ini untuk mengclose si Microsoft-nya. Oke, kemudian kita akan bahas ke tab Home. Nah, di sini untuk awal itu kita udah berada di menu atau menu Home. Nah, untuk menu Home ini di sini ada ucapan selamat pagi karena ini saya bukanya di jam 8.31. Nah, kemudian di sini ada nantinya ada beberapa template yang bisa kalian gunakan. Di sini ada blank workbook atau template kosong. Nah, kemudian di sini ada beberapa tutorial yang bisa kalian ikuti. Di sini ada tutorial dasar, selamat datang Excel, kemudian tutorial rumus, pivot table, dan ada tutorial lainnya. Nah, kemudian di sini kalau kalian klik pada bagian more template, nah maka otomatis akan mengarah ke bagian new. Nah, di menu new ini kalian bisa memilih template yang akan kalian gunakan. Contoh, kalian mau bikin kalender, atau kalian mau bikin grafik, atau kalian mau bikin anggaran, kemudian faktur bisnis dasar, investasi rumah, dan data-data lainnya. Di sini kalian bisa memilih template-nya. Tapi nanti kita akan gunain yang blank workbook. Kembali ke home lagi, kembali ke menu home lagi. Nah, di sini ada recent, yang mana ini merupakan file-file yang kalian telah buat belakangan ini, atau kalian telah buat baru-baru, atau kalian telah buka baru-baru ini. Nah, nanti akan nampil di sini. Ini file merupakan file yang telah saya buat dan saya buka baru-baru ini. Kemudian ada yang namanya pin. Nah, di sini misal kalian kembali ke recent, kemudian di sini kita pin. Oke, sorry. Nah, di sini kita pin. Maka file yang kalian pin akan masuk ke sini. Sehingga ini mempermudah kalian untuk mencari file-file penting yang ada pada Excel kalian atau file-file Excel penting kalian. Oke, setelah kita bahas untuk bagian ini, di sini ada more workbook juga yang mana itu akan mengarah ke bagian open atau ke menu open. Nah, di sini ada recent yang mana ini recent workbook yang telah file-file yang kita baru aja bikin atau buka. Kemudian ini ke bagian folder. Nah, ini beberapa folder yang habis kita buka atau habis kita open juga. Nah, kemudian di sini ada OneDrive yang mana ini merupakan storage OneDrive dari Microsoft. Jika kalian sudah menghubungkan akun Microsoft kalian, maka otomatis akan terkonekkan dengan OneDrive. Nah, OneDrive ini ada beberapa folder yang mana kalian ketika menyimpan file Excel kalian di OneDrive, maka kalian bukanya juga di bagian OneDrive sini juga bisa. Kemudian ada yang namanya disk PC. Nah, ini kalau kalian klik, nah maka ini otomatisnya akan ke bagian dokumen. Nah, ini kalau kalian save file Excel-nya di bagian dokumen, kalian bisa langsung buka aja di bagian disk PC.
Kemudian kalian cari file Excel-nya di sini. Kalian juga bisa nyari menggunakan search bar ini. Kemudian ada yang namanya browse. Browse ini kalian mencari file Excel, contoh kalian nyimpen di musik. Nah, ini kalian cari tinggal buka aja file Excel-nya di musik, kemudian atau di video, picture, dan lain sebagainya. Nantinya kalian tinggal klik aja filenya, kemudian klik open. Nah, untuk menu home, new, dan open ini udah kita bahas. Kemudian kita bahas di bagian bawah yaitu ada akun dan option. Kita buka dulu untuk bagian akun. Oke, di bagian akun ini ada beberapa informasi pribadi kita. Nah, di sini ada user informasi yang mana ini akun Microsoft kalian. Kemudian ada akun privasi, di sini kalian bisa manage juga. Kemudian ada Office background yang bisa kalian ubah untuk background-backgroundnya. Kemudian tema dari Microsoft Office-nya yang bisa kalian ubah. Kemudian di sini ada OneDrive, Connect OneDrive. Kemudian di sini ada produk informasi. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Office Pro Plus 2021. Kemudian di sini juga ada menu update yang mana kalau kalian mau update tinggal update now. Kemudian mau lihat updatean kalian bisa view update atau mau lihat tentang update. Kalian bisa klik about update. Kemudian di sini ada about Excel yang mana isinya itu terkait dengan Microsoft Excel, support, product ID, dan copyright information. Ya, seperti itu untuk menu-menu di tampilan awal tadi. Sekarang kita akan membuat blank page atau blank workbook. Di sini kalian pergi ke menu home. Nah, kemudian di sini kalian klik yang blank workbook atau halaman kosong atau buku kosong. Oke, untuk tampilannya itu nanti seperti ini. Sekarang kita akan bahas tampilan-tampilan atau menu-menu yang ada di sini. Kita dari yang paling atas dulu. Ya, di sini ada logo Excel lagi. Kemudian ini untuk menu untuk menge-save data. Kalau kalian klik save, nah maka kita akan memberikan file name dan juga dokumen di mana kita akan menyimpan file Excel-nya. Nah, kemudian di sini ada undo dan redo, yang mana ini untuk mengembalikan ke sebelumnya, ini untuk mengembalikan ke sesudahnya. Kemudian di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, jadi ini kan hanya ada save, undo, redo. Nah, ini kalau kalian mau menambahkan quick print atau lain sebagainya di sini, kalian bisa tinggal klik aja. Nah, maka otomatis di sini akan menambahkan quick print. Nah, kalau kalian mau hapus, kalian tinggal klik lagi, kemudian hilangkan checklistnya. Nah, maka otomatis akan terhapus. Nah, di sini ada yang namanya title bar. Title bar ini, title bar ini, yang mana title bar ini adalah fungsinya nama dari file Excel kalian. Nah, untuk nama defaultnya, kalau kita belum save, itu namanya book 1. Nah, contoh kita udah save nih. Kita save di dokumen di OneDrive aja. Kita save namanya episode 1. Kalau kalian save, oke, bentar. Nah, maka otomatis untuk title bar ini akan berubah menjadi judul Excel kalian, yaitu episode 1 atau nama file Excel kalian. Nah, kemudian di sini ada yang namanya search bar. Nah, search bar ini bisa kalian gunakan untuk mencari action, text, help, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada informasi yang tadi kita udah bahas. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini ada home, insert, page layout. Nah, ini yang namanya tab menu bar. Jadi, ini kita berada di tab home, tab insert, page layout, formula, data, review, view, dan help. Oke, ini merupakan yang namanya tab. Nah, kemudian di bawahnya tab ini ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar ini seperti kayak toolbar general, insert, sort filter, find and select, add-ins, itu yang namanya toolbar. Nah, sekumpulan toolbar ini yang ada di tab home ini merupakan ribbon. Nah, jadi ini tab insert, kemudian ada toolbar pivot table. Nah, sekumpulan toolbar ini mulai dari pivot table, table, illustration ini merupakan yang namanya ribbon. Oke, jadi itu yang namanya tab, kemudian toolbar, dan ribbon. Oke, kemudian kita bahas di bagian bawah. Nah, ini ada yang namanya name bar. Nah, ini name bar ini menunjukkan di mana sel kita yang lagi aktif. Nah, ini sel itu merupakan antara, kalau ke bawah itu kan namanya baris atau row.
Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, ini yang namanya baris ke sini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, ini yang namanya baris. Nah, kemudian yang A, B, C, D, dan seterusnya, ini yang namanya kolom. Nah, jadi di antara baris dan kolom atau di baris dan kolom itu ada yang namanya sel. Nah, kalau kita klik di C4, nah ini sel C4. Nah, kalau kalian klik, nah maka ini otomatis akan ada tanda aktif kalau di sekelilingnya ada hijau-hijau seperti ini, berarti selnya aktif dan kita berada di situ. Nah, itu yang namanya sel 4, yaitu antara baris dan kolom. Nah, ini fungsinya dari name bar ini untuk menampilkan kita berada di sel mana. Kemudian di sini ada formula bar. Formula bar ini kalian bisa mengetikkan value atau teks di sel yang udah kalian pilih. Kemudian kalian juga bisa mengetikkan rumus di sini, insert function. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan. Ini bisa kalian pilih all atau kalian filter ke bagian finansial dan lain sebagainya. Nanti untuk rumus kita pelajari di video berikutnya. Nanti kita akan bahas juga. Oke, setelah kita bahas di bagian sini dan kita bahas untuk baris, kolom, dan sel, kita akan bahas di sini di bagian bawah, yaitu ada yang namanya tab sheet. Nah, ini merupakan tab sheet ya, atau lembar. Nah, yang dimana ini bisa kalian tambahkan dengan menggunakan menu new sheet. Kalian klik aja, nah maka ini akan menambahkan sheet baru, yang mana fungsinya misal kalian punya data nih. Ini kelas A, ini kelas B. Nah, kalian pengen cari data di kelas A, kalian tinggal pergi ke sheet data kelas A, kemudian kalau ke kelas B, sheet data B. Nah, ini mempermudah kalian untuk membuka atau untuk memanajemen sebuah data. Nah, kemudian di bawah ada yang namanya status bar, ini statusnya ready, kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita ngedit, contoh kita masukin teks di sini, nah ini maka statusnya akan berubah menjadi edit. Nah, ini ada accessibility, kemudian di sini ada scroll bar, yang mana ini scroll barnya ini untuk ke samping, samping kanan, ke samping kiri, kemudian yang ini untuk ke atas dan ke bawah, bawah dan ke atas. Kemudian di sini ada yang namanya layout, yang mana layoutnya ini bisa pakai normal, page layout, kemudian page break preview. Nah, kemudian ini untuk mengecilkan atau zoom in dan zoom out. Di sini kalau kita mau kecilkan nanti seperti ini. Kemudian kalau kita mau besarkan tinggal zoom in aja. Nah, di sini juga bisa kalian menggunakan geser-geser aja seperti ini. Oke. Untuk video pada episode 1 kali ini mungkin udah cukup. Untuk episode berikutnya kita akan bahas terkait gimana caranya sih menginput data, mengatur sel, alignment, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Serta klik like dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar di bawah video ini. Oh ya, jika buat kalian yang butuh lisensi dari Microsoft Office atau Windows, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi video ini. Buat kalian yang mau donasi juga kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.